Jumpa lagi dengan saya Firda Yati Arsad dalam acara Bomer Bocah Merauke. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar membuat ketupat di rumah nenek. Ayo teman-teman, ayo! Kami pun beramai-ramai menuju ke rumah nenek dan tidak lupa membawa daun janur kelapa yang telah kami persiapkan. Sesampai di rumah nenek, ternyata kami sudah ditungguin oleh nenek. Kami ini adalah bersaudara dan ini adalah nenek kami semua yang bertempat tinggal di Buti, Jalan Arafura. Salam. Nek, kita datang buat belajar ketupat. Iya kena. Ini janurnya, Nek. Mari. Kami semua akan belajar membuat kulit ketupat. Ketupat yang kami buat ini adalah ketupat yang biasanya banyak dibuat oleh orang-orang jika akan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Di mana-mana dari Merauke hingga ke Sabang, pesta ketupat hanya ada di hari Lebaran. Bukan menjadi sesuatu yang aneh lagi. Setiap menjelang hari raya Lebaran, banyak kita melihat atau kita jumpai orang-orang yang sibuk dengan membuat bahkan menjual kulit ketupat. Namun, kali ini kami baru memulai belajar membuat kulit ketupatnya. Untuk membuat kulit ketupat ini, rupanya kami harus dituntun oleh nenek kami yang lebih berpengalaman. Kupas lidinya. Ayo. Siapa punya ini? Saya. Ini siapa punya? Ambil. Saya punya. Ika mana? Mari sih kan. Dekat Mimi. Pilih guru. Berapa lagi tuh semua ya? Untuk membuat ketupat ini, entah sudah berapa banyak ya ketupat yang dibuat oleh nenek. Sejak pertama nenek membuat ketupat pertama kali hingga saat ini, sudah tentu banyak sekali ya teman-teman. Untuk membuat kulit ketupat ini harus menggunakan daun kelapa yang masih muda.
yang disebut dengan nama janur. Tidak bisa dibuat dengan menggunakan daun-daun yang lain. Akan tetapi, jikalau menggunakan daun pisang, namanya sudah berubah, bukan ketupat lagi namanya, akan tetapi namanya lontong. Kata orang namanya lain, tapi rasanya sama. Begini. Ambil dari sini. Ini mah yang begini. Ini terobek. Itu terobek. Apa pun yang terobek? Mama. Ini tidak. Ambil dari mana? Ini. Ambil dari mana? Lihat yang udah mama tuan. Ini udah daun begini. Ambil begini. Begini. Tunggu kuliah. Ini dekat sini. Kijang kok kan? Boleh nama tadi. Boleh. Mama bikin. Ini. Dimasuk dari sini. Dari sini tuh? Begini. Begini habis begini Salah. Ini. Begini tuh. Begini bagaimana? Ini tangan. Dia lari ke sini. Dia menyeberang. Begini. Gimana nih? Ayo, harus bisa. Ayo. Di zaman sekarang yang sudah serba singkat alias zaman plastik, segala sesuatunya bisa digantikan dengan plastik. Jangankan rebus lontong dengan pembungkus plastik, operasi wajah pun plastik. Orang-orang merebus lontong sudah menggunakan plastik dikarenakan singkat dan bahannya mudah didapatkan. Karena daun pisang udah mulai langka, entah besok-besok jikalau daun janur udah mulai langka, orang-orang membuat ketupat pakai apa ya? Jadi dia tarik dari sininya. Dari sini. Cari dia terus yang besar. Terus ikut dia terus begini. Begini. Terus tarik dia terus. Bisa dapat kalau tidak dia tidak merata. Belajar membuat kulit ketupat ini betul-betul harus memerlukan kesabaran dan memperhatikan cara-caranya. Karena bagi kami yang masih pemula ini, bingung kemana dan harus dikemanakan daunnya ini. Wah, kalau tanpa nenek, kami tidak bisa membuat kulit ketupat. Teman-teman di rumah, bisa nggak membuat kulit ketupat? Kalau pengen belajar membuatnya, datang saja ke rumah nenekku. Tapi jangan lupa membawa daun janurnya sendiri, karena di rumah nenekku tidak tersedia janurnya. Ini dia balik, dia naik ke sini. Ini dia balik, dia naik ke sini.
Oh ya teman-teman di rumah, kami dituntun oleh cara-caranya. Tapi kalau membuat ulang, pasti lupa lagi cara-caranya. Maklum, masih belajar. Untuk membuat kulit ketupat ini, kami menggunakan 1 lembar daun janurnya. Kemudian dilepas lidinya sehingga menjadi 2 bagian daunnya. Ada juga membuat kulit ketupat ini dengan menggunakan lebih dari 2 lembar daun janurnya. Akan tetapi lebih rumit bagi kami, sehingga kami belajar yang mudah saja. Teman-teman di rumah membuat kulit ketupat ini menggunakan daun kelapa yang masih muda atau yang disebut janur. Kenapa tidak menggunakan daun yang sudah hijau saja? Kan sama juga daun kelapa. Tidak usah nanti. Belum ini. Wah, kalau menggunakan daun yang sudah berwarna hijau, nanti ketupatnya berwarna hijau ya. Lagi pula kurang enak rasanya untuk dimakan.
dia putar ke sini, pegang dia. Terus ini dia masuk di sini. Iya, memang setengah mati kalau raja. Ini dia masuk di sini. Kapan itu baru masuk belum masuk ini? Ini kan kita orang iya. Sudah masuk di sini. Keluar di situ, masuk di sini, keluar di sini. Jadi pada setengah-tengah ya. Oh, di sini harus setengah-tengah. Ini harus setengah-tengah. Kenapa bisa di setengah-tengah ya? Baru ini kok kasih masuk di sini. Nah, dari tadi kok tidak jadi jalan ini. Baru ini nanti kasih masuk di sini. Cepat. Berapa aku punya surat? Buat. Ini nih dia putar, dia masuk dari sini lagi. Dia baku selang-seling aja. Nah, macam orang dia tikar aja. Antik sini dulu pisau. Ini dia masuk lagi di sini Ria. Semua jadi nih Ria, semua jadi. Kita aja pakai pisau. Terus nanti ini dia putar dia. Dia masuk di sini. Masuk lagi dia turun di sini. Di sini pun dia mana dia? Dia putar lagi. Dia masuk dari sini lagi. Janur kelapa ini banyak sekali kegunaannya. Selain untuk membuat ketupat, janur kelapa ini bisa juga sebagai pembungkus makanan yang bernama lepat. Lepat ini menggunakan beras ketan teman-teman. Sedangkan cara membungkus lepatnya, janur ini tidak dianyam seperti kita membuat ketupat. Akan tetapi membungkusnya dengan cara memanjang. Bawa selfie Dari sini kasih masuk ke sini. Dari sini kasih masuk ke sini. awas. Iya. Ini jari ini angkat. Awas. Lawan dia lagi yang dari sini lagi dari belakang. Kasih masuk dari bawah ini. Cep. Dari sini kasih masuk ke sini. Sini, jangan nih, minta bola balik. Ini kan bola nanti. Keluar. Lihat daun, awas jangan sampai ke bola balik. Kasih masuk lagi satu ke sini dari bawah. Jangan daunnya sampai tak bola balik. Jadi sebelah lagi. Kasih masuk di sini ini daun yang ini. Pokoknya baku lawan. Ini di bawah lagi. Yang di sini saya masuk di selang-seling dia ke masuk ke naik. Jangan kita bola balik ini terjadi. Tunggu ya. Ini. Bukan
bukan ini. Itu baru bikin tak bola balik. Selain itu, juga janur kelapa ini bisa dibuat hiasan-hiasan yang indah pada saat acara-acara tertentu, misalkan sunatan atau pernikahan. Atau juga janur kelapa ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat tujuan. Misalkan pada suatu rumah tertentu akan mengadakan suatu acara. Akan tetapi rumah tersebut belum dikenal oleh orang-orang yang akan berdatangan. Maka fungsi dari janur ini diletakkan di simpang jalan atau pada jalan yang akan menuju ke rumah tersebut dengan cara diikat pada tiang atau ditancapkan. Dengan demikian, maka orang-orang yang tadinya tidak mengetahui tempat tersebut kini menjadi tahu. Itulah fungsi janur sebagai penunjuk arah. Tidak dari atas, dari sini. Dia masuk dari pohon punya. Ya. Jadi gitu. Masuk ini. Mau aku udah buat apa lagi? Bukan, mana dia tadi? Pamit di mana? Teman-teman di rumah, janur kuning ini identik sekali dengan suatu acara di desa-desa atau di kampung-kampung dalam suatu hajatan hitanan maupun pernikahan. Biasanya janur ini sebagai hiasannya, entah itu hiasan di panggung atau di pintu-pintu masuk tempat hajatan tersebut.
masuk sini, masuk sini. Ini kita ini. Sampai daun tak belum? Satu lagi yang tadi ya. Ini lagi. Tadi ada masak di sini sampai di sini ya. Ini dia
Sebelahnya lagi tuh. Dari sini kasih masuk. Teman-teman, ketupat kita sudah jadi. Sekarang kita masukkan berasnya di sini. Setelah berasnya dicuci, kita mengisi berasnya di sini. Terus setelah sudah diisi, kita merebus ketupatnya. Teman-teman di rumah, setelah kami membuat ketupat, kami akan membuat bola. Kalau membuat bola harus menggunakan daun 2 lembar dibagi 4. Caranya begini. Nah, teman-teman semua, kalau tadi kita sudah diajarkan oleh nenek membuat ketupat. Sekarang masih dengan daun janur, kita akan belajar membuat bola. Ternyata bola juga bisa ya teman-teman terbuat dari janur. Wah, memang hebat nenekku ini. Jangan-jangan boneka juga bisa terbuat dari janur ya. Masuk di sini dan naik. Dan naik dimasuk ke sini. Macam ayam tikar saja. Jadi dia bagus selang-seling. Nah, itu nanti kita tindis di sini. Begitu nanti kok begini lagi, ini masuk sini lagi. Jangan. Nah, ini tindis sini, ini tindis sini. Tarik. Tidak usah, tidak kasih naik. Dia main di bawah. Nah, dia lari di bawah sini lagi. Di sini dia pindah lagi ke sini. Dia pindah begitu terus gampang. Terus ini dia lari lagi di bawah lagi, ini di atas lagi. Ini naik ke sini, ini lipat lagi, ini masuk. Jadi, lihat.
Oh iya teman-teman, aku mempunyai suatu teka-teki. Biasanya kalau kita mau memakan buah, sudah tentu memilih buah yang sudah tua. Misalkan pisang, sudah tentu kita memilih yang tua daripada buah pisang yang masih muda. Begitu juga buah-buah yang lain seperti jambu. Pasti teman-teman memilih yang tua ketimbang memilih yang muda. Nah, teka-teki saya ini, buah apa yang kalau masih muda paling disukai orang untuk dimakan daripada buahnya yang sudah tua? Nah, teman-teman mau tahu jawabannya? Nah, kalau mau tahu, ntar ya kita ikuti dulu jeda berikut ini. Pasti teman-teman penasaran kan? Jawabannya yaitu buah kelapa muda. Sudah tentu semua orang suka, atau mungkin di antara teman-teman di rumah ada yang lebih suka kelapa tua ya daripada kelapa muda. Untuk membuat bola ini harus menggunakan 2 lembar daun janurnya. Kemudian dikeluarkan lidinya sehingga menjadi 4 bagian daun janurnya. Setelah itu, pada ujung janur itu diikat menjadi 1. Setelah itu, janurnya siap untuk dianyam. Untuk mengenyam tidak terlalu rumit, seperti kita membuat ketupat teman-teman. Memang kalau belum mencobanya akan berpikir sulit, akan tetapi mudah saja. Inilah salah satu jenis permainan yang bisa dibuat dengan menggunakan janur, dan masih banyak lagi yang lain.
Mamanya tidak ikut. Teman-teman, ini saya punya sudah jadi. Lihat saja caranya. Pasti teman-teman di rumah juga bisa membuatnya. Inilah bola yang paling termurah. Tidak usah membelinya di toko. Dan mana ada toko yang menjual bola ini? Murah, meriah, dan sudah tentu gembira. Bola yang terbuat dari janur ini umurnya tidak seperti bola yang terdapat di toko teman-teman yang dapat bertahan lama. Cuma keuntungannya kalau rusak atau janurnya sudah mengering dapat membuat lagi. Kalau membuat bola ini tidak harus dengan janur, akan tetapi dapat juga menggunakan daun yang sudah hijau. Lain halnya kalau kita membuat kulit ketupat atau lepat.
Oh ya teman-teman semua di rumah, pesan saya buat teman-teman sekalian, bermain sih tak ada yang melarang. Akan tetapi harus waktunya dibagi. Jangan waktu itu kita habiskan dengan bermain saja, sampai-sampai belajar ditinggalkan. Ingat teman-teman, kita ini adalah generasi penerus yang akan memikul tugas dan tanggung jawab di masa depan. Belajar dan terus belajar. Semoga kita semua dapat berguna bagi keluarga, agama, dan negara. Khususnya berguna untuk masyarakat di kota Merauke ini yang sama-sama kita cintai. Kasih nanti jadi lurus kayak begini. Habis itu ini lagi habis begini, ini di sini atas. Tutup terus begitu, ikutin ini terus. Jangan terus satu tempat. Terus Satu habis itu. ini lagi. Ada yang daun 6, ada daun 8. Daun 6, daun 8. Jaga. Siap, pulang sekolah. Jadi harus tidur. Kan dapat dia nanti. Dia punya ini. Sini habis gede. Aduh. Teman-teman di rumah, setelah ketupat dan bola jadi, maka sampai di sini dulu acara kita kali ini dalam acara Bomer Bocah Merauke. Sampai jumpa. Nah.